Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan satu rangkaian Arduino Uno beserta source code-nya untuk mengimplementasikan komunikasi serial sinkron SPI. Video ini dibuat untuk tugas akhir dari praktikum Embedded System. Nah, sekarang saya akan menjelaskan source code untuk perangkat master terlebih dahulu. Nah, program komunikasi serial sinkron SPI ini tidak menggunakan library SPI bawaan seperti SPI.h, melainkan menggunakan logika manual atau bit banging untuk meniru cara kerja protokol SPI. Nah, bit banging adalah teknik mengendalikan jalur komunikasi digital dengan cara mengatur pin secara langsung menggunakan kode, bukan melalui peripheral hardware yang biasanya tersedia di microcontroller. Nah, saya akan menjelaskan source code-nya satu persatu. Nah, program dimulai dengan deklarasi 3 konstanta, yaitu MOSI pin, SCK pin, dan SS pin yang masing-masing diatur ke pin 11, 13, dan 10. Nah, ketiga pin ini digunakan untuk komunikasi SPI manual bit banging. Nah, pin MOSI yaitu master out slave in digunakan untuk mengirim data ke slave. Nah, kemudian SCK pin atau serial clock untuk memberikan sinyal clock, dan SS pin atau slave select yaitu untuk memilih perangkat slave yang akan dikomunikasikan. Nah, selanjutnya dideklarasikan sebuah variabel data bertipe data byte yang nilainya adalah 0B01001010, yaitu bilangan biner 8 bit yang akan dikirimkan dari master ke slave. Ini adalah data tetap yang dikirim berulang-ulang oleh master setiap iterasi loop. Nah, kemudian di sini ada void setup, yaitu perintah yang akan mengeksekusi perintah di dalamnya jika atau saat rangkaian atau Arduino pertama kali dinyalakan atau di-reset. Nah, pertama-tama dimulai dengan komunikasi serial melalui serial begin 1600 yang artinya memungkinkan pengiriman data ke serial monitor dengan kecepatan 1600 baud. Nah, kemudian ada pin mode digunakan untuk mengatur ketiga pin sebagai output karena master bertugas mengirim data dan sinyal clock. Setelah itu ada digital write SS pin dengan kondisi low yang artinya digunakan untuk mengaktifkan slave dengan memberikan sinyal low ke pin SS atau slave select yang menandakan bahwa slave siap menerima data. Kemudian ada fungsi loop untuk mengeksekusi perintah di dalamnya secara berulang-ulang kali setelah void setup selesai dieksekusi. Nah, yang pertama ada serial print master kirim 0B yang artinya program akan mencetak teks master kirim 0B ke serial monitor. Dan kemudian ada serial print line data, bin yang digunakan untuk mencetak nilai dari variabel data dalam format biner menggunakan serial print line data bin ini. Nah, hal ini berguna sebagai informasi agar pengguna tahu data apa yang sedang dikirim. Kemudian ada sebuah looping yang digunakan untuk mengirim 8 bit data dari variabel data, dimulai dari bit paling signifikan yaitu bit ke-7 hingga bit paling rendah yaitu bit ke-0. Dalam setiap iterasi, digital write SCK pin low dipanggil terlebih dahulu untuk menurunkan clock sebagai persiapan pengiriman bit baru. Nah, kemudian nilai bit ke I data diekstraksi dengan operasi data 1 dan data I dan 1 dan disimpan dalam variabel bit file. Nilai ini dikirim ke slave melalui digital write MOSI pin bit file. Nah, perulangan for ini memiliki kondisi integer I sama dengan 7
I lebih dari sama dengan 0 dan I decrement. Nah, setelah data siap, program menunggu 50 milidetik dengan delay 50 untuk memberi waktu ke slave membaca data. Nah, setelah itu digital write SCK pin height menaikkan clock untuk memberi sinyal kepada slave bahwa data siap dibaca. Nah, kemudian ada delay tambahan 50 milisecond setelah sinyal clock naik diberikan untuk memastikan timing cukup stabil. Nah, setelah 8 bit selesai dikirimkan, program menunggu 200 milidetik dengan delay 200 sebelum mengulangi proses dari awal. Nah, ini menjaga agar proses pengiriman tidak terlalu cepat dan memudahkan pemantauan lewat serial monitor. Nah, itu adalah source code dari perangkat master. Kemudian kita akan membahas source code untuk perangkat slave-nya. Nah, sama dengan source code untuk perangkat master, di sini ada deklarasi masing-masing pin, yaitu MOSI pin, SCK pin, SS pin dengan nomor pin yang sama seperti pada source code perangkat master. Nah, selain itu ada deklarasi satu variabel reshift bertipe data byte dan diinisialisasi ke 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil data yang diterima. Nah, kemudian ada fungsi yang pertama yaitu fungsi void setup yang akan mengeksekusi perintah di dalamnya saat program atau Arduino Uno pertama kali dinyalakan atau di reset. Nah, di dalamnya ketiga pin SPI diatur sebagai input karena perangkat ini berfungsi sebagai slave. Pin mode MOSI pin input mengatur pin data sebagai input karena slave harus membaca data dari master. Nah, kemudian ada pin mode SCK pin input, yaitu untuk mengatur pin clock sebagai input karena clock dikendalikan oleh master. Kemudian ada pin mode SS pin input, mengatur pin slave select sebagai input juga karena master yang akan mengontrol kapan slave aktif. Kemudian ada serial begin 1600 agar data digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan 1600 baud rate agar data hasil pembacaan dapat dikirim ke monitor serial. Kemudian masuk ke fungsi loop, yaitu program akan berjalan terus-menerus atau melakukan looping secara berulang-ulang. Nah, ada baris if digital read SS pin dengan kondisi low berfungsi untuk mengecek apakah slave sedang dipilih oleh master, yaitu saat sinyal pada pin SS bernilai low. Jika tidak, program tidak akan melakukan apapun. Jika SS-nya low, maka variabel reshift direset ke 0 untuk menyiapkan penerimaan data baru. Nah, kemudian ada perulangan for dengan kondisi integer i sama dengan 7, i lebih dari sama dengan 0, dan i decrement, menandakan bahwa program akan menerima 8 bit, dimulai dari bit paling signifikan yaitu bit ke-7, hingga bit paling rendah yaitu bit ke-0. Sesuai dengan urutan pengiriman dari master. Dalam setiap iterasi, pertama-tama program menunggu hingga clock naik atau rising edge dengan while digital read SCK pin dengan kondisi low. Nah, ini penting karena bit baru dari master hanya valid setelah clock naik. Nah, setelah clock naik, nilai data pada pin MOSI dibaca dan disimpan dalam variabel bitfile dengan boolean bitfile sama dengan digital read MOSI pin. Kemudian ada reshift bitfile digunakan untuk memasukkan bit yang baru dibaca ke posisi yang sesuai dalam byte reshift. Bit digeser ke posisi i sesuai iterasi dan disisipkan ke variabel reshift menggunakan operasi bitwise atau OR. Nah, setelah membaca 1 bit, program menunggu sampai clock turun atau falling edge dengan while
digital read SCK pin height yang memastikan data telah stabil dan siap untuk bit berikutnya. Kemudian setelah seluruh 8 bit diterima, program akan mengeksekusi perintah serial print data diterima 0B, yang artinya akan mencetak label teks ke monitor serial, diikuti dengan serial print line receive bin, yang mencetak isi variabel receive dalam bentuk bilangan biner. Ini memudahkan pengguna untuk melihat nilai yang diterima secara langsung dalam format bit. Nah, terakhir ada delay 200, memberikan jeda 200 milidetik sebelum loop diulang, agar proses pembacaan berikutnya tidak berjalan terlalu cepat dan memberi waktu bagi master untuk mempersiapkan pengiriman berikutnya. Nah, rangkaian ini terdiri dari 2 buah board Arduino Uno yang dihubungkan langsung dengan kabel jumper untuk membentuk komunikasi SPI satu arah secara manual atau dikenal dengan sebagai metode bit banging. Nah, salah satu Arduino bertindak sebagai master atau pengirim data, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai slave, yaitu penerima data. 3 jalur utama komunikasi SPI yang digunakan yaitu MOSI, master out slave in, SCK, serial clock, dan SS, slave select. Di sini ada pin D11 dari master dihubungkan ke D11 pada slave sebagai jalur MOSI, tempat di mana data dikirim bit demi bit. Kemudian ada pin 13 pada kedua Arduino yang dihubungkan untuk membentuk jalur clock atau SCK yang digunakan oleh master untuk memberi sinyal kapan bit data dapat dibaca oleh slave. Kemudian ada pin D10 dihubungkan untuk fungsi slave select yang dikontrol oleh master untuk menandai kapan proses pengiriman data dimulai. Dengan mengatur pin SS ke kondisi low, berarti master sedang aktif mengirimkan data dan slave harus siap membaca. Nah, kemudian di sini ada kabel jumper yang dihubungkan ke GND dari kedua Arduino agar kedua perangkat memiliki referensi tegangan yang sama, yang sangat penting dalam komunikasi digital. Nah, masing-masing Arduino diberi daya melalui kabel USB juga digunakan untuk mengunggah program dan menampilkan hasil pada serial monitor. Nah, dalam fungsi setup masing-masing kode, Arduino menampilkan Arduino master mengatur pin MOSI, SCK, dan SS sebagai output karena ia bertugas mengirimkan sinyal. Sedangkan Arduino slave mengatur semua pin tersebut sebagai input karena hanya menerima sinyal. Di loop utama, master mengirimkan 1 byte data dengan cara menggeser setiap bit dari bit tertinggi ke terendah, mengatur nilai bit tersebut ke pin MOSI, dan menarik turunkan pin SCK memberi sinyal ke slave agar data tersebut dapat dibaca. Nah, kemudian kita akan start simulation-nya. Nah, di sini terlihat bahwa komunikasi SPI sedang berlangsung, yang artinya rangkaian dan source code-nya berhasil. Di sini terlihat master mengirimkan bit-bit datanya, dan kemudian slave akan menerima data tersebut dari si master. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.